Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo. Selamat datang di A-Vlog, audio visual vlog. Vlog yang membahas tentang dunia perkontenan. Apakah kamu sudah nonton video-video yang saya sebelumnya? Video-video yang episode-episode sebelumnya? Jika sudah, berarti kamu sudah paham dong. Tapi kalau belum, kamu patut untuk diulang lagi, ditonton lagi berulang-ulang sampai kamu mengerti. Jika kamu belum mengerti, kamu boleh tanya di kolom komentar. Nah, video kali ini masih rangkaian series dari video-video sebelumnya. Karena saya akan sering bahas tentang konten kreator pemula yang menggunakan smartphone. Video kali ini akan saya bahas tentang kesalahan-kesalahan umum yang dilakukan oleh para konten kreator pemula yang menggunakan smartphone pada saat mengambil gambar. Apa aja sih kesalahan-kesalahan itu? Nggak tahu. Makanya jangan kemana-mana, tetap stay cool di A-Vlog. Saya akan bahas setelah ini. Ada 8 kesalahan yang kurang lebih sering dilakukan oleh para konten kreator pemula. Kesalahan itu apa aja? Mungkin video ini akan saya bahas menjadi 2 bagian. Jadi ada 8, mungkin akan saya bagi 2 ya. 8 itu adalah kesalahan-kesalahan itu adalah yang pertama, pada saat kamu akan membuat konten, kamu itu tidak punya konsep dan tidak punya naskah. Yang kedua, mengambil gambar tanpa rencana. Yang ketiga, kamera mencari objek, bukan mata yang mencari objek. Yang keempat, terlalu percaya diri handle kamera atau smartphone. Yang kelima, tidak berpikir shoot to edit. Yang keenam, kamu mengabaikan cahaya. Yang ketujuh, mengabaikan audio. Yang kedelapan, kamu tidak memperhatikan pentingnya aksesoris kamera. Kamu abaikan pentingnya aksesoris handphone. 8 ini akan saya bahas sampai tuntas, mungkin akan menjadi 2 bagian. Kalau misalnya ini tidak sampai tuntas, berarti kamu video berikutnya masih saya bahas di bagian yang belum selesai. Ya, kita langsung. Kesalahan pertama yang sering kamu lakukan pada saat merekam video, itu kamu tidak punya konsep dan tidak ada naskah. Terus kamu nanya, emang penting ya bikin konten harus ada konsep dan naskah? Ya, jika kamu ingin menjadikan konten kreator sebagai profesi, maka hal-hal yang saya jelaskan ini bisa kamu ikuti. Ya, yang pertama tadi nggak ada konsep, nggak ada naskah. Di video sebelumnya saya sudah jelaskan bagaimana cara membuat sebuah konsep, bagaimana cara membuat naskah. Itu sudah saya jelaskan. Kurang lebih yang pertama adalah kamu konsep. Konsep itu biasanya diawali dengan gagasan, kamu mau bikin video apa. Vlog itu macam-macam ya kan. Ada vlog perjalanan, vlog masak, vlog video pembelajaran mungkin ya kan. Atau kamu mau bikin tentang prank, video entertain, hiburan. Bahkan yang paling rumit adalah ketika kamu menjadi kreator film. Nah, itu paling rumit. Di film itu wajib naskah. Ya. Terus wajib konsep dan wajib ada naskah. Cara bikin naskahnya gimana? Biasanya kalau cara bikin naskah yang paling efektif adalah kamu biasanya bertanya dulu atau misal kamu menggunakan kalimat tanya. Bertanya-tanya, kenapa tanya? Kamu menggunakan kalimat tanya. Misalkan begini. Naskah itu kamu kan ada konsep terus dibuat naskah, kalimat tanya terus diurutin tuh. Nanti tanya misalkan begini. Ini kenapa ya orang suka ini? Ini kenapa ya masakan ini enak? Itu biasanya menjadi sebuah konsep. Ini kenapa ya orang sering kesini? Itu menjadi sebuah konsep. Lalu kamu bedah menjadi naskah. Naskah itu kamu bisa bercerita atau kamu urutkan dengan shot by shot, dengan urutan-urutan tadi. Misalnya nomor 1 ngambil gambar apa, nomor 2 ngambil gambar apa, nomor 3 ngambil gambar apa. Itu udah saya pernah jelaskan di video sebelumnya. Nah, itu namanya naskah dalam membuat konten. Untuk kamu konten kreator pemula itu penting banget. Kecuali kalau kamu nanti sudah jam terbangnya tinggi, sudah
excellence lah ya, udah keren lah gitu, kamu boleh tanpa naskah. Kan sering tuh, itu udah aja bikin konten nggak ada naskah, ya itu beda, lain cerita. Kalau kamu ingin jadi seorang content creator dan kamu pemula, siapkan konsep dan naskah. Udah konsep sama naskah. Triknya tadi, kalau kamu mau buat naskah, mau buat konsep, diawali dengan kalimat tanya, apa, mengapa, bagaimana, siapa, itu nanti diurai menjadi sebuah konsep. Kesalahan yang kedua, yang sering kamu lakukan para content creator, itu adalah kamu mengambil gambar tanpa rencana. Triknya gimana? Kalau kamu nggak ada naskah, kamu nggak bisa bikin gambar secara terencana. Terus kalau misalkan udah terlanjur di lokasi gimana dong? Udah terlanjur tiba-tiba kita datang di sebuah lokasi yang memang kita sebelumnya tidak tahu. Nah, tetap aja kamu bikin coret-coretan naskah kecil, ya, garis besarnya aja. Jadi kamu jangan pernah ngambil gambar tanpa rencana. Beda cerita kalau kamu ngambil gambar yang sifatnya mengandung jurnalis atau mengandung berita. Itu beda cerita, itu bisa mendadak. Nggak apa-apa, tapi kalau yang namanya vlog, biasanya sifatnya soft news, dia halus. Soft news itu ya berita-berita yang timeless ya, tidak time concern maksudnya, time concern, jadi tidak mengenal waktu. Kapanpun orang nonton enak, gitu. Jadi, sekali lagi, ambil gambar secara terencana. Kalau kamu kesalahan yang sering banget itu kan kamu ngambil gambar nggak tanpa rencana. Gimana caranya ya? Ya misalnya kamu sampai lokasi nih, 5 menit sebelum kamu ngambil gambar, kamu lihat dulu suasananya. Seperti apa, itu namanya kamu ngambil gambar direncanakan. Ya, jadi kamu misalnya kamu lagi mau kamu disuruh, atau misalnya kamu punya keinginan bikin video pembelajaran tentang materi kuliah atau materi pelajaran di sekolah, atau kamu pengen bikin tentang tutorial sesuatu, bikin kopi, itu tetap aja. Atau kamu misalnya nge-vlog di suatu alam, itu tetap aja harus ngambil gambar direncanakan. Nah, kesalahannya kamu tidak direncanakan. Caranya kamu tadi datang, kamu lihat situasinya dulu, jangan langsung ngambil gambar. Lalu, kesalahan yang ketiga, nah ini tadi ada hubungannya dengan kesalahan kedua. Kesalahan yang ketiga, kamu ngambil gambar, konsepnya begini, kamera mencari objek, bukan mata mencari objek. Maksudnya gimana? Ini sering banget dilakukan oleh para kreator pemula. Misalkan begini, biasanya kan kamu datang nih ke sebuah lokasi. Kamu itu kalau ngambil gambar, kalau yang masih pemula ya, pasti datang ke lokasi, kamu ngambil gambar tuh langsung ngambil setek. Dan kamu yang kamu lihat itu layar kameranya, layar smartphone-nya tadi. Diambil set gitu kan. Jadi ngeliat ini. Yang tepat adalah kamu ngelihat situasinya. Lihat situasinya dulu, baru kamu ngambil gambar. Jadi, mata yang mencari objek, bukan kamera yang mencari objek. Paham ya? Ini sering banget dilakukan. Makanya pada saat kamu ngambil gambar itu udah pasti kacau balau, apa aja ambil, tiba-tiba kameranya ke bawah, ke atas gitu. Ya, it's okay. Sekarang itu di YouTube juga konsepnya memang banyak yang seperti itu. Itu disebut dengan live action. Tapi alangkah baiknya kalau misalnya kamu ngambil gambar dengan teknik mata yang mencari objek, kamera mengikuti visual mata. Jadi bukan kamera yang mencari objek, tapi mata yang mencari objek. Paham ya? Oke. Yang keempat, ini ada hubungannya juga dengan kesalahan yang ketiga tadi. Yang keempat itu adalah, yang keempat ini, kamu terlalu percaya diri dengan handheld. Pede banget. Dan itu menjadi kesalahan-kesalahan yang kamu tuh pede banget dengan handheld. Jadi kamu ngambil gambar, pokoknya kamera smartphone itu dipegang. Terus pegang aja. Gini. Nah, boleh dipegang asal kameranya smartphone tadi sudah memenuhi syarat-syarat atau penjelasan-penjelasan yang di video sebelumnya saya bahas. Ya, di sini atau di link ini di atas. Kamu tonton. Kamu boleh handheld tapi video kamera di dalam smartphone yang kamu punya sudah memenuhi syarat itu. Apa aja, kemudian seri smartphone-nya juga harus sesuai.
kamu boleh handheld, percaya diri boleh, ya. Oke, 4 hal ini yang sering menjadi kesalahan-kesalahan pada saat kamu ngambil gambar, memulai sebuah konten, tapi kamu kamu abai, kamu lupa. Mungkin nggak lupa sih, mungkin saking tidak tahunya. Makanya saya coba berbagi ini yang sering banget dilakukan oleh teman-teman pada saat ngambil gambar. Oke, semoga uraian kali ini untuk 4 kesalahan berikutnya akan saya bahas di video berikutnya. Mudah-mudahan kesalahan-kesalahan yang saya sampaikan ini atau uraian yang saya sampaikan bermanfaat untuk kalian. Terima kasih. Oh ya, kalau kamu suka dengan video ini, kamu bisa kasih like, kamu bisa share, dan kalau kamu memang ada hal-hal yang memang ingin ditanyakan, kamu bisa komentar di kolom komentar. Kalau kamu ingin ikutin berbagai hal tentang konten kreator pemula, konten kreator, perkontenan lah ya, kamu bisa subscribe. Karena saya akan sering upload video-video penting untuk kamu. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Avlog.